Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Fidusinanda Resta dari kelas 07 Sarjana Manajemen 006. Di sini saya akan membahas materi tentang mata kuliah pasar modal dan portofolio sebagai syarat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang sedang dilaksanakan di Universitas Pamulang. Berikut pembahasan materi yang akan dibahas, yaitu ada pengenalan investasi, struktur pasar modal di Indonesia, dan instrumen pasar modal. Bab 1. Pengenalan investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Penanaman modal dapat berbentuk aktiva nyata seperti rumah, tanah, dan emas, atau berbentuk aktiva keuangan seperti surat-surat berharga yang diperjualbelikan di antara investor atau pemodal. Pemilik modal melakukan investasi untuk meningkatkan kegunaannya dalam bentuk kesejahteraan keuangan. Tujuan investasi. 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. 2. Memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. 3. Mengurangi tekanan inflasi. 4. Untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Dasar keputusan investasi. 1. Return merupakan tingkat keuntungan yang didapat dari investasi. Return ini terdiri dari dua macam, yaitu return yang diharapkan atau expected return adalah tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Kemudian, return realisasi atau return aktual atau realized atau actual return merupakan tingkat return yang didapatkan investor di masa lalu. 2. Risiko. Pada saat berinvestasi, investor selain mengharapkan return, tentunya juga harus menanggung tingkat risiko. Dalam konteks manajemen, investasi risiko merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan oleh investor dengan return yang benar-benar diterima oleh investor atau return aktual. Lingkungan investasi. Lingkungan investasi meliputi berbagai jenis sekuritas atau efek yang ada, tempat dan cara sekuritas itu diperjualbelikan. Proses investasi antara lain: 1. Penentuan kebijakan investasi. Langkah pertama, menentukan kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan. Karena terdapat hubungan positif antara risiko dan return untuk strategi investasi, bukan suatu hal yang tepat bagi seseorang investor untuk berkata bahwa tujuannya adalah memperoleh banyak keuntungan. Yang kedua yaitu melakukan analisis sekuritas. Langkah kedua dalam proses investasi adalah melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual
atau beberapa kelompok sekuritas yang masuk ke dalam kategori luas aset keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun tujuan melakukan penilaian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga atau mispriced. Proses investasi yang ketiga yaitu membentuk portofolio. Langkah ketiga dalam proses investasi, pembentukan atau penyusunan portofolio melibatkan identifikasi aset-aset khusus, mana yang akan dijadikan investasi, juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke tiap aset tersebut. Yang keempat, merevisi portofolio. Langkah keempat dalam proses investasi, revisi portofolio, berkenaan dengan pengulangan periodik dan 3 langkah sebelumnya, yaitu dari waktu ke waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Dan proses investasi yang terakhir yaitu ada mengevaluasi kinerja portofolio. Langkah kelima dalam proses investasi adalah evaluasi kinerja portofolio, meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik, tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan, tetapi juga risiko yang dihadapi investor. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan risiko dan juga standar atau benchmark yang relevan. Tipe-tipe investasi keuangan. Investasi pada aktiva keuangan dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan investor dengan cara membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Sebaliknya, investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham melalui perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan perusahaan-perusahaan lain. Bab 5. Struktur pasar modal di Indonesia. Menteri Keuangan. Sebagai pelaku yang paling tinggi kedudukannya di pasar modal adalah Menteri Keuangan. Posisi Menteri Keuangan dalam industri pasar modal dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya disebut UU PM. Menurut Pasal 2 UU PM, Menteri Keuangan berperan sebagai lembaga yang menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan: menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, merumuskan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur yang berlaku di bidang pasar modal, melakukan analisis, mengembangkan dan mengawasi pasar modal termasuk juga pasar modal syariah, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal.
berfungsi dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh otoritas jasa keuangan, bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga clearing dan penjaminan. Berfungsi dalam merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan lembaga efek, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik yang ada di pasar modal. Berfungsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari otoritas jasa keuangan, serta pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. Berfungsi dalam memberikan perintah tertulis, menunjuk, dan atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, dalam rangka mencegah serta mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Fungsi OJK 1. Pengaturan atau regulation. 2. Pengawasan atau supervision. 3. Pemeriksaan atau inspection. 4. Penyidikan atau investigation. Tujuan dibentuk otoritas jasa keuangan. 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas pengaturan dan pengawasan OJK. 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang terakhir yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan dibentuknya OJK ini, maka Bapepam LK yang mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal diambil alih oleh OJK, dan Bapepam LK ditiadakan. Lembaga SRO. Lembaga SRO atau Self-Regulatory Organization adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. Lembaga SRO Pasar Modal. 1. BI atau Bursa Efek Indonesia merupakan penyedia sarana dan prasarana perdagangan efek. Bursa Efek merupakan pihak SRO yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Efek yaitu surat berharga. 2. KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia merupakan penyedia jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. KPEI disebut juga Lembaga Clearing dan Penjamin atau LKP, adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing serta penjaminan transaksi bursa efek supaya terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Yang terakhir yaitu KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan penyedia jasa kustodian dan penyelesaian efek.
KSEI disebut juga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan perusahaan yang beraktivitas sebagai perantara perdagangan efek atau PPE, menjamin emisi efek atau PPE, manajer investasi atau MI, dan atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang merupakan institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Yang termasuk lembaga penunjang adalah bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek. Profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang merupakan pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang persyaratan serta tata cara pendaftarannya diatur dalam peraturan pemerintah. Yang termasuk profesi penunjang yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain. Bab 6. Instrumen pasar modal. Perbedaan instrumen pasar uang dan pasar modal. Instrumen pasar uang. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Jangka waktu jatuh tempo SBI adalah 1 tahun atau kurang. Surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia atau BI. Sertifikat deposito merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, serta tingkat bunga tertentu. Commercial paper promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Call money merupakan kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya dalam jangka waktu yang pendek. Repurchase agreement transaksi jual OD, surat-surat berharga, disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Bankers acceptance, suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang. Instrumen pasar modal terdiri dari
Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Obligasi adalah surat bukti hutang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Derivatif atau right, warrant, option, future contract adalah efek turunan atau underlying dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun hutang. ETF atau Exchange Trade Fund adalah reksadana yang dapat diperdagangkan di bursa. Efek lain atau unit penyertaan reksadana dan efek beragun aset. Instrumen pasar modal tentang saham. Saham atau stok merupakan salah satu jenis investasi keuangan yang paling populer. Dengan menerbitkan saham, merupakan salah satu pilihan bagi pendanaan perusahaan. Di samping itu, saham merupakan pilihan investasi yang banyak dipilih para investor karena saham dapat memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Jenis-jenis saham. 1. Saham biasa. Saham biasa merupakan jenis investasi berbentuk efek yang paling sering dipakai oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat dan merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Jenis ini memiliki karakteristik seperti 1. Jika perusahaan dilikuidasi, mempunyai hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan. 2. Memiliki hak suara proporsional pada pemilihan direksi, serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, akan mendapat dividen jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham. Yang terakhir yaitu hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD sebelum ditawarkan kepada masyarakat. Keuntungan yang diperoleh investor sebagai pemegang atau memiliki saham. 1. Dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan serta akan diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Yang kedua yaitu capital gain. Capital gain yaitu diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terjadi karena adanya selisih keuntungan dari penjualan aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko antara lain. 1. Capital loss, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli yang merupakan lawan dari capital gain. Yang kedua yaitu risiko likuidasi. Perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam kondisi ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan.
Bila masih ada sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak ada sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan mendapat hasil dari likuidasi tersebut. Hal ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Maka, seorang pemegang saham dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan perusahaan. Instrumen pasar modal tentang obligasi. Obligasi didefinisikan sebagai surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak emiten, penerbit obligasi, untuk membayar imbalan berupa kupon atau bunga pada periode tertentu, dan emiten tersebut akan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Karakteristik obligasi terdiri dari nilai nominal atau face value adalah nilai pokok yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. 2. Kupon atau the interest rate adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara rutin. Biasanya pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 bulan atau 6 bulanan, di mana kupon obligasi dinyatakan dalam annual presentasi. Yang ketiga yaitu jatuh tempo atau maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan memperoleh pembayaran atas pokok atau nilai nominal obligasi yang telah dimilikinya. Periode dari jatuh tempo suatu obligasi bervariasi, mulai dari 1 tahun sampai jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Yang terakhir yaitu ada penerbit atau emiten. Pemegang obligasi harus mengetahui dan mengenal penerbit obligasi. Ini merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Macam-macam surat utang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 1. Obligasi korporasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Yang kedua yaitu surat utang negara, merupakan surat berharga yang diterbitkan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 yang terdiri dari surat perbendaharaan negara atau SPN dan obligasi negara termasuk juga obligasi negara retail atau ORI. Yang ketiga yaitu sukuk korporasi, merupakan efek pendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dari Bapepam dan LK tentang efek syariah. Yang keempat yaitu surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk negara, merupakan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Dan yang terakhir yaitu efek beragun aset atau EBA, merupakan efek pendapatan tetap surat atau surat utang yang diterbitkan berdasarkan underlying asset.
Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.